tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu untuk keturunannya yang ada hari ini. Dan saya siap berdebat live seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang mewajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Hadisnya banyak, ribuan hadis. Akrimul ulama fa innahu indallahi ulama. Ada enggak akrimul dunyati fa innahu indallahi ulama? Tidak ada. Orang-orang yang membenci atau tidak percaya kepada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika tadi karena ketidaktahuan, semoga Allah memaafkan, maka ini berbahaya. Dan salah satu fitnatul Dajjal, kekacauan yang ditimbulkan oleh Dajjal para pembohong yang luar biasa. Dia akan mengatur pasukan-pasukannya untuk membawa nama agama atau logika-logika pendek untuk membenci keturunan Rasulullah atau menghembuskan isu-isu bahwa tidak ada keturunan Rasulullah SAW. Yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatul Dajjal. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatul Dajjal. Walaupun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib ya habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Tapi kalau ada habaib, sudahlah habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya dua kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Yang kedua, pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah manjak ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah SAW. Betul di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja tanya. Antum manusia biasa atau manusia super bib? Pasti dia bilang kami manusia biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya, Pak. Itu yang mahal. Dan di dunia ini nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Karena Nabi sudah mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasabku. Semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Maka orang yang tidak punya guru dan melarang berguru, dia sudah terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cuma ikut buku, yang ngarang buku berguru, dia yang baca buku tidak mau berguru. Dan yang kedua, tadi kita sudah singgung sedikitnya banyak. Nabi mengatakan Mahdi itu gelarnya, orang yang diguiden oleh Allah. Diguiden oleh Allah.
namanya kita sudah jelaskan arti ism. Apa arti ism? Ketinggian derajatnya, mewarisi ketinggian derajatku. Aku itu siapa? Kata Nabi, kuntu nabiyan, aku nabi sebelum ada semua para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Musa berdoa, ya Rabb, tolong jadikan aku nabi akhir zaman. Kata Allah, udah ada wahai Musa. Nabi Musa terima, dia Nabi Allah, dia sangat faham bab ridha. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, kalau begitu tolong jadikan aku umat Muhammad. Kenapa muncul sebagian orang menentang keras tidak ada zuriat keturunan Rasulullah saat ini? Barangkali ada dua sebab. Pertama, karena ketidaktahuan terhadap ilmu nasab, atau ketidaktahuan terhadap hadis ini. Hadis ini teman-teman, ini diperkuat nanti penjelasannya dalam hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hadis Imam Abu Daud dikatakan, lam yabqa minad dahr illa yauman. Seandainya tidak tersisa lagi di alam semesta ini kecuali satu hari, lalu kiamat, pasti Allah, la ba'atsallah, tentu Allah akan membangkitkan, mengutus satu rajulan, seorang sosok min ahli baiti, dari keturunan ahlu baitku. Begitu dalam riwayat Imam Abu Daud yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Mahdi, bab tentang Al-Mahdi. Maka ada kecurigaan kedua, tapi ini menjadi fakta. Orang-orang yang membenci atau tidak percaya kepada zuriat Nabi SAW, jika tadi karena ketidaktahuan, semoga Allah memaafkan. Tapi jika ada karena masalah ini, karena dia tidak mempercaya ada sosok Al-Mahdi, maka ini berbahaya. Dan salah satu fitnatul Dajjal, kekacauan yang ditimbulkan oleh Dajjal para pembohong yang luar biasa. Dia akan mengatur pasukannya untuk membawa nama agama atau logika-logika pendek untuk membenci keturunan Rasulullah, atau menghembuskan isu-isu bahwa tidak ada keturunan Rasulullah SAW. Maka hati-hati orang-orang yang mengatakan ini, dia sudah terkena kepada fitnatul Dajjal. Maka mari berdoa di akhir salat kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Boleh kita tambahkan dalam hadis Nabi, min fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnati masihid dajjal. Di ujung itu Nabi mengajarkan, ya Allah, lindungi aku dari kekacauan yang disebabkan oleh Dajjal. Apa salah satunya? Membenci zuriat Rasulullah. Nanti akan berakibat jika muncul Imam Mahdi, maka semua orang akan mengatakan, oh itu pembohong karena zuriat Rasulullah sudah tidak ada. Hati-hati jika zaman itu datang. Semoga kita selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan akidah kita, diselamatkan teman-teman kita, keluarga kita, orang Islam yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan percaya kepada janji Rasulullah kemunculan cucunya, keturunannya, Al-Imam Al-Mahdi. Semoga kita dijaga oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.